Sekarang nih kita akan bahas bagaimana cara mengubah makanan sebelum main mengurangkan saja. Ya, seperti yang tadi tuh. Dari segi piringnya, kalau misal progres kamu terlalu pelan, apa yang harus kita rubah? Jadi, makanan yang berminyak mempunyai kalori lebih tinggi. Maksudnya gimana? Karbo, lemak, protein, semua itu mempunyai hitungan kalori. Jadi, jangan takut makan lemak, jangan takut makan karbo, jangan takut makan protein. Semua itu dibutuhkan badan. Protein kita butuhkan untuk mempertahankan, membangun massa otot kita. Ini dalam hal diet ya. Terus kalau misalnya lemak, kita butuhkan untuk supaya kita bisa menyerap vitamin lebih baik. Dan selain itu juga bisa mengontrol hormon-hormon kita. Dan kalau karbohidrat, itu akan memberikan kita tenaga. Tenaga untuk apa? Beraktivitas, olahraga, kerja, urusin keluarga. Dan yang pasti dengan karbohidrat yang cukup, otak kamu jalannya juga lebih lancar. Pernah dong kamu diet karbo dan tiba-tiba ini kok rada pelan ya? Nah, kalau kita lihat karbo dan protein, 1 gramnya itu sama dengan 4 kalori. Tapi kalau lemak, 1 gramnya sama dengan 9 kalori. Lebih dari 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya kita sudah makan porsi piring tadi, tapi progresnya nggak kelihatan sama sekali, cobalah mengurangi makanan-makanan kamu yang terlalu berlemak. Kenapa? Sekali lagi lemak mempunyai kalori yang lebih tinggi. Ya, dan inilah yang membuat kalian biasa keseringan jebol. Ya, orang makan jajanan, gorengan, menteganya banyak, ya, atau makan kue, butternya banyak banget gitu kan. Dan berikutnya adalah minuman manis. Minuman manis adalah kalori yang biasa kita minum. Biasa hal-hal manis kan kita minum, boba, kopi kekinian, banyak yang manis biasa kita minum ya. Dan kalori biasa yang kita minum tidak membuat kita kenyang. Jadi, misalnya sehari kuota kalori kamu hanya 1.500. Tapi kamu habisin dengan minuman-minuman manis. Ya, minuman manis sekali minum bisa 500 kalori. Kamu minum, tapi kamu merasa nggak kenyang. Ya, kamu ngerasa, aduh diet itu selalu kelaparan. Sebenarnya tergantung dari pemilihan makanan. Itulah sebabnya kalau kamu baca nih, ya, dari member-member kita, mereka selalu bilang kalau menjalankan diet Kegel ini berbeda dengan diet-diet sebelumnya. Mereka selalu merasa kekenyangan. Jadi triknya adalah bagaimana caranya memilih makan yang membuat kamu kenyang. Supaya apa? Dietnya kamu nyaman, supaya kamu juga bisa menjalankan selama-lamanya. Jadi makanan ada yang lebih mengenyangkan atau yang kurang mengenyangkan. Mari kita lihat apa saja perbedaannya. Jadi makanan utuh atau makanan yang diproses secara minim itu biasa lebih mengenyangkan dibanding makanan yang sudah terlalu diproses. Contohnya seperti apa sih? Makanan utuh itu seperti ayam. Oke, dada ayam, paha ayam, terserah. Ya ayam misalnya. Ya, udah dipotong-potong tapi tetap bentuknya ya daging ayam gitu ya. Dibanding kalau makanan ultra proses itu adalah kayak nugget. Oke, bentuknya udah nggak tahu kayak apa, campurannya udah banyak banget dan bisa-bisa ayam bentuknya kayak dinosaurus. Kan ada tuh nugget-nugget kecil. Nah, kita nggak mau makanan yang terlalu banyak diproses. Oke, sosis adalah proses. Kita pingin makan kayak daging, ikan gitu ya. Perbedaannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita banyak makan makanan utuh, kita lebih kenyang dibanding makan prosesan. Ya, selain itu vitamin dan mineralnya juga lebih tinggi. Ya. Terus makanan yang kurang berlemak, kurang berminyak, itu biasa lebih mengenyangkan dibanding makanan yang tinggi lemaknya. Seperti apa? Makanan yang kurang berlemak seperti tumis-tumisan, kuah yang lebih bening, bukan kuah yang santan gitu ya, panggang, dan makanan yang ditim atau direbus. Jadi kamu boleh makan makanan tumis-tumisan. Contoh kamu masak, apa deh lauk apa kamu tumis. Biasa minyaknya kan dikit, berapa sendok. Dan dari semua lauk itu kan ada sausnya tuh, gravy-nya ya, kuahnya. Kan biasa juga nggak dihabisin semuanya. Jadi bayangkan dari tumisan kamu biasa masak sekeluarga, pakai berapa sendok minyak, yang sebenarnya kamu konsumsi itu berapa sih? Dikit banget. Tapi kalau makanan yang tinggi lemak seperti gorengan, wah itu direndam. Biasa kalau kita udah menggoreng sesuatu, ya berapa banyak sih minyak yang ada di makanan itu? Biasanya kurang lebih 10-15% dari bobot makanannya. Selain itu kue mengandung butter biasanya dan juga kuning telur. Jadi lemaknya cukup banyak ya. Dan kuah yang bersantan. Oke? Coba dipikirkan. Aku yakin kebanyakan dari kalian saat ini makannya hal-hal seperti ini. Dan karena itu kamu ngerasa, aduh susah banget ya diet ya. Susah banget menghilangkan cemilan. Soalnya kamu makan hal-hal yang tidak membuat kamu kenyang. Makanya kamu mencari terus. Tapi coba kamu misalnya mulai makan makanan tumisan, kuah yang bening,
panggang-panggangan, kamu akan sadar. Diet itu menjadi mudah. Kamu menjadi kenyang, orang tawarin cemilan, aduh enggak deh, udah kekenyangan. Bukan kayak sok-sok, enggak, gue udah nggak makan cemilan lagi gara-gara gue diet. No, tapi gara-gara kamu beneran kekenyangan. Ya, jadi kamu pasti tawarin nggak mau, males. Dan kompleks carbs itu seperti apa? Nasi, gandum, kentang itu kompleks carbs. Simple carbs itu apa? Minuman-minuman manis kamu, simple carbs, buah pun simple carbs. Tapi yang aku ingin ingatkan adalah tidak ada makanan yang jahat. Ya walaupun aku bilang buah di sana bukan berarti buah jahat. Nggak ada yang jahat. Cuman bagaimana caranya? Anggap ini kayak senjata deh. Ya, kita nggak mungkin perang nih, ya, menggunakan pisau pada waktu semuanya lagi berjarak jauh dan menggunakan senjata. Ya, tapi pada waktu kita jarak dekat dan tidak boleh bikin suara, mungkin kita pakai pisau. Maksudnya gimana? Kita menggunakan makanan ini sebagai senjatanya kita. Kita saat ini merasa kekenyangan atau kelaparan. Sorry, satu lagi, makanan ultra proses itu kayak susu protein juga ultra proses. Maybe not ultra proses, but proses lah. Highly processed. Nah, kalau misalnya kamu ngerasanya kekenyangan, ya kamu gunakan makanan-makanan yang tidak membuat kamu terlalu kenyang. Tapi kalau saat ini kamu kelaparan terus, kamu makan makanan yang membuat kamu lebih kenyang. Jadi gunakan ini sebagai senjata dietnya kamu. Jadi makanan seperti ini kalau dilihat tumis-tumisan, sayur gitu kan, sayur serat. Oke, ini sangat mengenyangkan. Ya sekali lagi kalau kalian makan tumisan khususnya di luaran, gravy-nya tuh, sausnya usahakan jangan dimakan, jangan dihabisin. Itu akan membedakan sekali. Ya, selain itu juga biasa kalau kita makan di luar, penggunaan minyak biasanya lebih banyak dibanding kalau kita masak sendiri di rumah. Makanan-makanan ini lebih mengenyangkan dibanding makanan seperti gorengan, ya sosis. Ini kan gorengan berlemak sekali, sosis proses. Ya, ini minuman-minuman manis kalori tinggi, nggak bikin mengenyangkan. Ya, donat ini manis banget dan juga lemaknya tinggi sekali. Oke, kuah-kuah bersantan, oke, atau susu protein. Nah, susu protein ini untuk kamu yang saat ini ngerasa, aduh, sore-sore udah kelaparan, ujung-ujungnya cari cemilan, dan kamu setiap hari masih minum susu protein, saran aku, coba ini dikurangin, atau nggak usah diminum sekaligus, dan diganti makanan asli. Kamu akan ngerasa lebih kenyang. Makanya banyak tuh program-program diet yang mengajarkan, udah kamu pagi nggak usah makan, minum susu protein aja. Sore, nggak usah makan juga, minum susu protein. Makannya sekali doang. Kalian ngerasanya kayak tersiksa banget, keroncongan banget, kayak buas banget. Inilah salah satu alasannya. Jadi gunakan makanan supaya dietnya kamu nyaman. Oke? Apakah boleh kita makan gorengan terus-terusan? Well, tentunya kalau kita makan gorengan terus-terusan, itu mempunyai resiko penyakit lainnya juga. Ya, selain itu biasa makanan yang sudah terproses ini vitamin dan mineralnya juga lebih dikit dibanding makanan yang cara masaknya pun juga tidak berlebihan. Jadi kalau misalnya kamu ingin merubah makanannya kamu untuk kayak yang tadi tuh, jadi porsi piring udah makan, lingkaran nggak menurun, BB nggak menurun, dan kamu harus mengubah sesuatu, urutannya adalah seperti ini. Pertama, kamu ingin merubah makanan kamu yang terlalu berlemak jadi kurang lemaknya. Itu pertama. Kalau kamu masih tetap tidak dapat hasil, kamu boleh mengurangi karbohidratnya kamu. Ya, biasa jarang sih. Kalau ini udah beres, ini udah nggak perlu sampai ke bawah-bawah sini. Biasanya sih seperti itu ya. Tapi kalau misalnya udah kurangin lemak masih belum gitu, siapa tahu kamu sehari makan, setiap kali makan nasinya 500 gram. Oke, maybe kurangin sedikit karbohidratnya. Ya. Dan yang paling terakhir banget, proteinnya dikurangin. Kenapa ini kecil? Soalnya ini hampir nggak mungkin. Rata-rata kalian kebanyakan lemak dan karbohidrat. Makanya kalau bisa lemak dan karbohidratnya, kita ganti dulu. Ganti ke apa? Lemak boleh kamu ganti ke karbohidrat atau protein. Ya, kalau misal lemak dan karbohidrat mau dikurangin lagi, kamu ganti ke protein. Dengan sendirinya, percaya deh, kamu udah kekenyangan, kamu nggak mau makan lagi. Dan itulah cara kamu juga ujung-ujungnya bisa mengontrol kalori yang masuk ke mulut gara-gara kekenyangan.